Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Abimata. Hari ini saya akan mereview tentang buku. Nama judul bukunya Sukses 101 atau 101 Cara Sukses. Jadi hal-hal yang harus diketahui oleh para pemimpin. Buku ini merupakan penulisnya John C. Maxwell. Buku ini saya tertarik membaca karena ini adalah hadiah dari Pak Deputi KSI, Pak Muhyiddin. Terima kasih Pak, bukunya ini sangat bagus untuk saya baca. Dalam buku ini menjelaskan gambaran sesungguhnya dari kesuksesan. Jadi apa sih sebenarnya sukses itu? Anda tuh tidak bisa mencapai hal yang belum Anda definisikan. Jadi gambaran secara tradisionalnya terkait sukses adalah orang tuh mengartikan sukses itu seperti kayak Bill Gates punya kekayaan yang banyak, terus misalkan yang atletis punya badan kayak Cristiano Ronaldo, atau misalkan jadi orang pintar seperti Einstein, atau juga misalkan kayak orang-orang hebat jadi presiden, jadi Donald Trump, jadi Pak Jokowi gitu, ataupun seperti pemilik Facebook seperti itu. Mungkin ini kelihatannya secara abstrak terlihat oleh orang itu sukses seperti itu. Namun sebenarnya dalam diri sendiri ketika kita ingin menjadi yang sukses adalah tidak ingin menjadi mereka. Jadi sukses itu adalah menjadi seperti kita sendiri. Jadi gambaran yang benar akan sukses adalah bukan dari hasilnya, namun adalah cara kita berproses atau perjalanan kita untuk meraih kesuksesan itu. Kesuksesan adalah mengetahui tujuan hidup Anda, bertumbuh untuk mencapai kemampuan maksimum Anda, dan menabur benih yang menghasilkan untuk orang lain. Ini yang digambarkan terkait sukses oleh buku ini. Jadi kita harus mengetahui kapasitas kita dulu, ketahui tujuan kita. Tujuan kita tuh mau kemana sih? Gitu. Fokuslah akan tujuan Anda. Jadi kita tuh berfokus pada perjalanan kesuksesan dan bukan mencapai tujuannya. Bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menjadi sukses hari ini, saat Anda membuat perubahan untuk menemukan tujuan, bertumbuh sesuai dengan kapasitas kita, meningkatkan kapasitas dan membantu orang lain. Kesuksesan adalah milik kita saat ini, bukan hal yang dengan ragu-ragu Anda harapkan agar suatu hari bisa Anda raih. Jadi kita harus mengetahui tujuan hidup kita dulu. Karena setiap manusia ini diciptakan memiliki tujuan yang unik, masing-masing berbeda. Setiap manusia memiliki tugas dan tanggung jawab juga yang berbeda. Jadi kita harus mencari dulu apa yang kita cari dunia ini. Terus mengapa kita juga renungkan, kenapa kita itu diciptakan, apa nih tujuan kita untuk menghadapi misi-misi kita di depan. Dan kedua adalah kita juga harus percaya akan kemampuan kita untuk mencapai kesuksesan itu kita dapat mampu. Terus kapan kita harus memulainya? Ya saat inilah yang tepat untuk kita memulai mencari kesuksesan tersebut. Kita tuh harus berkembang untuk mencapai kemampuan kita. Jadi banyak orang mengatakan bahwa kemampuan adalah itu karunia dari Tuhan. Yang kita lakukan untuk memaksimalkan adalah pemberian kita baginya atau bagi Tuhan. Namun pada saat yang sama, kemampuan kita mungkin adalah sumber daya terbesar kita yang belum tergali. Jadi Henry Ford itu pernah mengamati, tidak ada manusia yang hidup namun tidak bisa melakukan lebih dari yang pikir dia bisa. Terus kemudian kita harus berkonsentrasilah pada tujuan utama. Berilah seluruh konsentrasi kita itu untuk tujuan utama kita. Jika kita bekerjakan sesuatu ingin mendapatkan yang lebih, maka teruslah fokus kejar untuk hal tersebut. Teruslah
berfokus kemudian pada tujuan masa depan kita. Kita akan selalu berpikir kehidupan untuk esok hari. Kita berharap kehidupan esok hari akan lebih baik. Jadi ada pepatah Spanyol bilang, mereka yang tidak melihat ke depan tetap ada di belakang. Jadi kita tetap fokus harus pada tujuan utama adalah untuk melihat masa depan langkah kita akan kemana. Jadi kita harus juga menanam benih yang menguntungkan orang lain. Jadi tujuan hidup kita itu tidak hanya untuk keuntungan kita sendiri. Kita harus berfokus juga kepada memberi kepada orang lain. Mengapa saya berbicara demikian? Jadi ketika kita mengetahui tujuan hidup dan berkembang untuk mencapai kapasitas maksimum, maka kita tuh di jalan yang benar untuk meraih kesuksesan. Namun ada lagi satu bagian penting dari perjalanan itu membantu orang lain. Tanpa aspek itu, perjalanan bisa jadi membuat Anda kesepian dan pengalaman pun dangkal. Jadi dikatakan bahwa kita hidup dari apa yang kita hasilkan, namun sesungguhnya kita hidup dari apa yang kita berikan. Kemudian pada bab selanjutnya kita akan menentukan ke arah mana kita itu harus pergi. Jadi seperti yang sebelumnya telah saya sampaikan, kesuksesan adalah perjalanan. Kita tidak begitu saja menjadi sukses ketika kita tiba di suatu tempat atau sampai tujuan tertentu. Namun tidak berarti Anda harus berpergian tanpa mengetahui tujuan kita. Kita tidak bisa mencari tujuan hidup kita dan berkembang sesuai dengan kapasitas kita jika tidak tahu kemana kita sebaiknya pergi. Nah, kita harus mengenali dulu dan layar tempat yang menjadi tujuan. Dan dengan kata lain, kita harus mencari impian yang harus kita cari. Jadi kekuatan impian itu penting. Kekuatan impian itu adalah suatu hal yang ada di dalam hati, yang kita percayai dan memiliki kekuatan. Saya nggak bicara tentang impian terkait dapat surprise atau dapat hadiah gitu kan. Karena keinginan seorang hati itu lahir dari keinginan untuk melarikan diri dari keadaan saat ini. Bukan untuk mengejar impian yang dirasakan dalam hati. Jadi saya bicara mengenai impian yang ada jauh dalam hati kita, yang bicara pada jiwa kita yang terdalam. Itulah alasan mengapa kita dilahirkan. Impian itu datang dari bakat dan kemampuan kita. Itulah idealisme tertinggi kita. Itu mengartikan perasaan akan takdir kita. Impian itu tidak bisa disebutkan dengan tujuan hidup kita. Impian itu membuat kita mengalami perjalanan kesuksesan kita. Karena dengan impian itu akan memberi kita arah tujuan. Gitu. Karena saya belum pernah mendengar atau mengetahui ada orang sukses itu dia nggak tahu tujuannya harus kemana. Nah, kita semua harus mengetahui tujuan kita. Impian memberi tujuan itu adalah impian bertindak sebagai kompas kita untuk menunjukkan arah kemana kita harus pergi. Kita tidak akan pernah tahu apakah pergerakan kita benar atau salah kalau kita tidak memiliki tujuan dari mimpi tersebut. Jadi impian meningkatkan kemampuan kita. Dengan impian kita akan terus meningkatkan kapasitas diri kita, kemampuan kita, terus dikembangkan, cara berpikir, pengetahuan akan terus meningkat. Sehingga dengan impian kita dapat menentukan prioritas kehidupan kita. Ketika kita sudah tahu tujuan kita, impian kita, maka kita juga sudah bisa menentukan prioritas dalam hidup kita. Yang mana yang dulu harus kita capai, harus kita kerjakan, harus kita tuju. Selain dengan impian kita dapat menentukan prioritas, impian juga dapat memberikan kita nilai tambah dalam pekerjaan kita. Jadi dengan impian membuat segala hal yang kita kerjakan ada pada sudut pandang yang benar. Tugas yang tidak menarik sekalipun atau yang tidak segera memberikan hasil tetap memiliki nilai tambah ketika kita tahu bahwa hal-hal itu membuat kita bisa mewujudkan impian kita. Setiap aktivitas menjadi bagian yang penting dari gambaran besar ini. Dalam buku ini pun kita akan dipertanyakan tentang
seberapa baik saya bisa bekerja bersama orang lain. Jadi tidak membesar-besarkan untuk mengatakan bahwa kemampuan untuk bekerja dengan orang adalah bahan terpenting untuk meraih kesuksesan. Harga apa yang Anda berikan atas kemampuan untuk hubungan dengan orang lain? Nah, kita harus tanya ini ke CEO dari perusahaan-perusahaan atau leader-leader. Jadi karakteristik apa yang paling dibutuhkan untuk kesuksesan dalam posisi kepemimpinan? Mereka pun akan mengatakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain. Kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain sangat berharga. Tidaklah menjadi masalah apa yang ingin Anda lakukan. Jika bisa berhubungan dengan orang lain, Anda itu akan bisa menang. Jadi, kita tuh harus tahu seperti apa diri kita. Jadi ada dua jenis orang di dunia saat ini, hanya dua macam, tidak lebih. Dua orang ini bukan orang yang berdosa dan orang yang suci. Karena untuk melihat atau mencari itu, kita harus tahu bisa membedakan lah. Kalau yang baik itu udah pasti setengahnya jahat, terus yang jahat adalah setengah dari yang baik. Bukan juga kita dari melihat yang kaya dan yang miskin, terus bukan yang dari rendah hati dan yang sombong. Karena dalam masa hidup yang singkat ini, orang yang mencari suasana tanpa api bukanlah manusia. Bukan yang bahagia dan yang sedih, karena tahun-tahun yang berlalu dengan cepat, bahwa tawa dan tangis untuk setiap orang. Bukan. Jadi dua jenis orang yang dimaksud di buku ini adalah orang yang mengangkat dan bersandar. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan nemu nih orang-orang kayak gini. Nah, jadi akan ada dua kategori ini. Jadi dua cukup aneh karena kita akan menemukanlah hal ini dalam suatu kelompok. Hanya ada satu orang yang mengangkat di antara 20 orang yang bersandar. Nah, jadi kelompok manakah kita? Nah, apakah kita yang meringankan beban dari pengangkatan yang bawa beban berat, yang bekerja sangat keras dan lama, atau apakah Anda yang bersandar dan meminta bagian Anda dalam pekerjaan, kekhawatiran, dan kemudian dikerjakan oleh orang lain? Jadi ada beberapa orang yang menambahkan sesuatu pada hidupnya, kita yang menikmati. Itu ada. Terus ada juga beberapa orang yang mengurangi sesuatu dalam hidupnya, kita mentoleransi mereka. Ada juga beberapa orang yang melibatkan sesuatu dalam hidupnya, kita menghargai mereka. Dan beberapa orang memecah sesuatu dalam hidupnya, kita juga menghindari mereka. Nah, jadi intinya adalah bawalah orang lain pada tingkatan yang lebih tinggi. Saya percaya bahwa dalam hati setiap orang, bahkan orang yang paling negatif sekalipun, ini menjadi orang yang mengangkat. Kita semua ini menjadi orang yang memberi pengaruh positif dalam hidup orang lain. Sesungguhnya kita bisa jika kita ini mengangkat orang dan memberi nilai tambah bagi hidup mereka. Ternyata selalu hal karena orang yang selalu memberi nilai tambah, dia tuh akan memberikan komitmen untuk memberikan semangat setiap hari. Iyalah, karena dia mau kasih nilai tambah, masa dianya nggak semangat gitu kan. Terus orang yang selalu memberi nilai tambah tuh tahu perbedaan yang memisahkan, menyakiti, dan yang membantu. Kemudian mereka yang memberi nilai tambah menginisiatifkan hal positif di lingkungan yang negatif. Mereka yang memberikan nilai tambah memahami bahwa hidup bukan latihan mengenakan pakaian. Itu kita harus menjadi orang seperti apa kita orang yang bersandar, atau kita orang yang selalu mengangkat dalam suatu kelompok. Dari bab yang tadi bisa disimpulkan apakah orang lain menganggap kita itu bisa dipercaya dalam hubungan, ya kan? Karena rasa percaya adalah dasar bagi semua hubungan. Karena kita berhubungan dengan manusia, pentinglah kita harus menjaga integritas atau rasa percaya orang lain. Nah, disinilah yang dinamakan karakter. Karena karakter ini cara seorang menangani keadaan hidupnya. Mengatakan banyak hal mengenai karakter orang macam-macam ya. Ada terkait menghadapi segala kesulitan dalam kehidupan. Apa yang harus kita ketahui mengenai karakter?
Nah, karakter itu bukan hanya sekedar ucapan, bahwa siapapun orang yang mengatakan memiliki integritas, namun tindakan adalah indikator yang sesungguhnya dari karakter. Karakter adalah menentukan siapa diri Anda menentukan apa yang Anda lihat, menentukan apa yang Anda lakukan. Itulah sebabnya mengapa tidak dapat memisahkan karakter seseorang dari tindakannya. Nah, ada istilah bakat itu pemberian, kalau karakter itu pilihan. Ada banyak hal yang tidak bisa dikontrol dalam hidup. Kita tidak bisa memilih orang tua kita, tidak bisa memilih lokasi atau keadaan di mana kita dilahirkan, dibesarkan. Kita tidak bisa memilih bakat dan IQ kita, namun kita bisa memilih karakter kita. Faktanya, kita menciptakan setiap kali mengambil keputusan, menggali dan memperoleh hasil dari situasi yang sulit, membelokkan kebenaran atau mempertahankannya, itu adalah karakter. Jadi, karakter ini memberi kesuksesan. Kepemimpinan sejati selalu melibatkan orang lain. Para pengikut tidak mempercayai dan tidak akan terus mengikut pemimpin yang cacat karakternya. Kemudian karakter membatasi pertumbuhan. Apakah Anda pernah melihat orang yang sangat berbeda tiba-tiba jatuh ketika mencapai tingkat kesuksesan tertentu? Nah, itu adalah karakter yang sebagai dasar lah untuk menjalin hubungan dengan seseorang. Jika dalam hubungan dengan orang lain itu kita sudah bisa dapat dipercaya, maka kita harus membentuk atau membangun karakter tersebut. Lalu setelah membangun kepercayaan, barulah seberapa ahlinya kita dalam pekerjaan. Nah, untuk kita bisa menjadi seorang ahli dalam sebuah pekerjaan, maka diperlukannya tingkatan kompetensi. Jadi, pertama untuk tingkatan kompetensi ini, kita harus siap siaga setiap saat. Nah, ada pepatah yang berkata, semua hal datang pada orang yang menanti. Ya, sayangnya kadang kala itu hanya sifat dari orang yang tiba di sana terlebih dahulu. Terus selain siaga, kita harus persiapkan diri. Nah, teruslah kembangkan diri. Tingkatkan diri, terus tindak lanjutilah dengan kesempurnaan. Jadi apa yang kita kembangkan, apa yang kita pelajari, kita bikin lagi terus tingkatkan menjadi sebuah kesempurnaan. Kita harus sering ajar sama orang-orang yang kompeten atau yang orang lebih ahli. Terus taruhlah tingkat target itu melampaui dari capaian itu harus lebih tinggi dari apa yang harus kita harapkan. Kemudian kita juga harus bisa selain memotivasi diri sendiri, kita harus bisa memotivasi untuk orang lain. Setelah itu, kita juga harus mengetahui seberapa kompetenkah kita. Kemudian untuk ciri-ciri orang sukses adalah terkait kegigihan. Jadi ada istilah, apa saya akan terus berjalan ketika yang lain itu berhenti. Gitu. Mereka yang berhenti tidak pernah menang, dan mereka yang menang tidak akan pernah berhenti. Mantap itu untuk kata-katanya. Jadi dalam bekerja itu kegigihan penting. Karena selain motivasi tadi, karakter penting terkait kegigihan. Inilah mental-mental yang harus dimiliki orang-orang sukses. Gigih ini artinya adalah memberikan segala hal yang Anda miliki, namun tidak lebih dari yang Anda miliki. Kemudian bekerja itu dengan ketetapan hati. Orang yang gigih tidak mengandalkan keberuntungan pada takdir untuk meraih kesuksesan. Ketika kondisi menjadi sulit, mereka terus berjalan. Mereka tahu waktu ketika mereka mencoba bukanlah waktu untuk berhenti. Itulah yang membuat perbedaan di antara ribuan orang yang menyerah. Pasti ada seseorang seperti Thomas Alva Edison yang mengatakan, saya mulai bekerja ketika orang terakhir menyerah. Nah, terus yang ketiga,
Kita berhenti ketika pekerjaan telah selesai, bukan ketika Anda lelah. Jadi setiap orang sukses menemukan bahwa kesuksesan yang besar terletak hanya di baik titik di mana mereka yakin bahwa ide mereka tidak akan bekerja. Kemudian terus ada hingga pekerjaan itu selesai. Dan hal terakhir mungkin kita tuh nggak boleh berhenti belajar ya. Apakah saya berusaha terus belajar? Karena kenapa? Hari ketika Anda berhenti bertumbuh adalah awal dari akhir kesuksesan Anda. Karena orang sukses itu akan terus bergerak. Orang sukses menghadapi bahaya dari rasa puas dengan status quo. Selain itu, jika seorang yang sukses memiliki pengaruh dan mencapai tingkat respek tertentu, mengapa ia harus terus tumbuh? Nah, jawabannya gini, pertumbuhan Anda menentukan siapa Anda sesungguhnya. Siapa Anda sesungguhnya menentukan siapa yang tertarik pada Anda. Siapa yang tertarik pada Anda menentukan kesuksesan organisasi Anda. Nah, jadi, jika ingin menumbuhkan organisasi, Anda harus mau terus belajar. Nah, sembuhkan penyakit tujuan Anda. Jadi, kita tuh harus mengalahkan kesuksesan kita. Nah, ironinya adalah kesuksesan seringkali membuat orang lain tidak bisa lagi belajar. Orang yang efektif mengetahui bahwa apa yang membuat mereka sukses tidak akan mempertahankan kesuksesan mereka. Jika Anda ingin bersukses di masa lalu, berhati-hatilah. Pertimbangkan ini, jika Anda yang melakukan kemarin masih sangat besar, Anda belum berbuat banyak hari ini. Terus kemudian hindari jalan pintas. Jangan suka mencari jalan pintas untuk mencari kesuksesan. Teruslah berproses, belajar dari proses tersebut. Yang kedua, jangan lakukan kesalahan yang sama untuk 2 kali. Jadi pengalaman itu sangat berarti untuk kehidupan kita dalam menentukan keputusan. Jika kita melakukan suatu keputusan, ternyata keputusan kita itu salah, maka di ke depan kita akan mendapat pengalaman ketika kita menentukan A dan hasilnya salah, maka kita jangan melakukan hal itu lagi. Intinya jangan pernah berhenti bertumbuh. Cobalah hal-hal baru yang sekiranya kita belum pernah coba, kita pelajari, kita ambil resiko tersebut. Jadi kita belajar dulu dalam area kekuatan diri kita sendiri. Jadi kita memang harus kenal diri kita. Mungkin itu review singkat lah atas buku ini. Buku lumayan banget yang membantu untuk belajar leadership. Ya, cara-cara mengembangkan diri. Ya, salah satunya adalah jangan jangan berhenti untuk belajar. Salah satunya adalah baca buku, ini penting. Mungkin ini cocok buat teman-teman yang sedang membangun karakter atau hubungan yang menata karir. Bacalah nih buat pengembangan diri. Mungkin itu dari saya terkait RPI triwulan keempat ini, terkait mereview buku yang setelah saya baca. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan menyaksikan presentasi saya. Kurang maafnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.